Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan karena berkat rahmat-Nya lah kita diberi kesempatan untuk menimba ilmu bersama-sama. Saya sangat apresiasi sekali untuk teman-teman yang memiliki semangat yang luar biasa di tengah kondisi pandemi saat ini. Apalagi sekarang kita sedang memasuki masa PPKM darurat, sehingga kita harus tetap di rumah untuk membantu memutus rantai virus COVID-19. Semoga kita tetap sehat selalu dan menjaga protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada. Sebelumnya, saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dan meluangkan waktunya. Webinar kali ini kita akan membicarakan tentang strategi membangun bisnis di masa krisis. Sebelum melanjutkan kepada materi, perkenalkan terlebih dahulu, saya Farid Nasrullah sebagai manajer dari PT Karya Gema Digital, sekaligus trainer di komunitas Go Digital. Kalau teman-teman mau lihat di website saya ada faridnasrullah.com atau di sosial media saya juga bisa meng-add atau follow sosial media. Mudah-mudahan saya bisa share ilmu juga di tentang dunia digital marketing. Di PT Karya Gema Digital ini, kita bergerak di bidang e-commerce, yaitu menjual produk dalam negeri maupun luar negeri melalui komunitas Go Digital. Sudah lebih dari 1 tahun masa pandemi COVID-19 ternyata belum usai juga, dan kondisi saat ini telah mengubah hampir semua lini kehidupan. Banyak perusahaan yang gulung tikar, dan jutaan karyawan sampai kehilangan pekerjaan. Ini sebagai imbas pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia dan dunia. Menurut portal berita online dari katadata.co.id bahwa di tahun 2021 saja banyak retail di seluruh dunia akan tutup. Ini diakibatkan dampak pandemi coronavirus 19. Sehingga sebagian orang harus bekerja dari rumah, namun ada beberapa pekerja mengalami pemotongan gaji, bahkan sampai kehilangan pekerjaannya. Nah, ini apakah teman-teman mengalami hal yang serupa? Coba kasih jawabannya di kolom komentar. Kalau misalkan jawabannya iya, teman-teman harus mulai memiliki waktu luang untuk membangun bisnis sehingga teman-teman bisa mendapatkan penghasilan selama pandemi atau di masa krisis seperti ini. Bukan hanya pada masa pandemi atau krisis, mungkin ini akan menjadi bisnis yang utama dan prioritas teman-teman sehingga menjadikan pipa penghasilan teman-teman. Oke, kita lihat dulu peluang apa yang bisa dikerjakan dari rumah. Karena di masa PPKM ini kita tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Karena apa? Waktunya sangat terbatas. Jadi coba kita cari solusi dari permasalahan ini. Ada artikel yang bersumber dari liputan6.com yang menunjukkan bahwa ekonomi digital itu naik 11%. Ini bisa menjadi peluang yang bisa kita ambil, yaitu mendigitalisasi bisnis teman-teman. Yaitu memiliki bisnis yang serba digital, yang bisa diakses 24 jam dimanapun dan kapanpun, bahkan ketika teman-teman tidur, bisa mendapatkan penghasilan. Karena apa? Karena sistem yang bekerja. Nah, teman-teman sudah tahu belum? Faktanya, setiap tahun
pengguna internet di Indonesia selalu meningkat. Dari tahun 2021 saja sudah mencapai 202,6 juta dari jumlah penduduk Indonesia. Ini menjadi peluang yang sangat besar. Jadi nggak salah ada orang yang cuma di rumah aja memiliki penghasilan jutaan bahkan ratusan juta. Modalnya apa? Cuman smartphone atau HP Android teman-teman. Itu bisa dimanfaatkan sebagai penghasilan. Kenapa harus go digital? Sekali lagi, ketika teman-teman sudah memiliki bisnis secara digital, dan ini wajib bisnis teman-teman harus go digital. Alasan pertama yang mendasar adalah memanfaatkan ekosistem. Ekosistem apa? Ekosistem digital dengan memperluas jangkauan pasar. Karena keterbatasan sistem distribusi dan pemasaran sejak dari dulu memang menjadi kendala utama apalagi bagi bisnis kecil. Namun saat ini itu bisa diminimalisir berkat kehadiran sosial media serta website yang jangkauan pasarnya bisa menembus batas marketing tradisional. Bukan hanya berbicara dalam kota, tapi bisa mengirimkan atau bisa mengiklankan keluar kota. Bukan hanya berbicara di dalam negeri, tapi barang atau produk kita bisa sampai ke luar negeri. Itu. Kehilangan market. Maksudnya dengan kehilangan market itu karena kecenderungan pengguna yang mulai nyaman dengan ekosistem digital. Mulai dari jasa transportasi online, pesan makanan secara online, transaksi online, hingga belanja kebutuhan sehari-hari saja, ini sudah online. Dan hal ini menjadi kebiasaan baru yang kita harus terima. Jika bisnis teman-teman tidak bisa menyesuaikan dengan kebiasaan ini, sangat berbahaya untuk bisnis teman-teman. Maka bersiaplah buat teman-teman untuk kehilangan potensi pendapatan dari konsumen yang semakin dimanjakan dengan kemudahan akses secara online. Bisnis teman-teman akan tergerus dan dilupakan oleh para konsumen. Pertumbuhan pengguna internet yang kian masif. Tadi saya sudah jelaskan di slide sebelumnya. Pengguna internet setiap tahunnya selalu meningkat dengan merujuk data tadi di atas. Rasanya sangat masuk akal bagi teman-teman selaku pelaku usaha untuk mulai merambah pasar digital jika bisnis teman-teman ingin tetap eksis dan relevan. Bisnis menjadi lebih profesional ketika bisnis teman-teman sudah go digital, tidak hanya berpotensi meraup lebih banyak pelanggan, bisnis teman-teman akan mendapatkan nilai lebih di mata calon pelanggan. Jika sudah memiliki sosial media, apalagi website, ini sebagai sarana media pemasaran bisnis teman-teman. Biaya operasional lebih rendah. Nah, ini salah satu manfaat go online atau go digital yang paling menyenangkan adalah bisa menekan biaya operasional. Bagi para pelaku usaha, biaya operasional seperti sewa kios, sewa kantor, workshop, serta sampai pemasaran offline, tentu ini sangat memberatkan di masa pandemi saat ini. Tapi dengan mendigitalisasikan bisnis teman-teman atau go digital, teman-teman bisa lebih menghemat modal karena tidak harus memiliki toko fisik agar produk teman-teman bisa dikenal. Karena apa? Saat ini website
sudah bisa menjadi semacam showcase atau semacam katalog. Jadi ini menjadi tempat calon konsumen berkumpul dan melakukan transaksi pembelian. Biaya operasional dan pembuatan website pun saat ini udah sangat terjangkau, dari mulai 2 jutaan juga sudah ada, dan itu sudah banyak fiturnya juga. Nah, pertumbuhan lebih cepat, alasan terakhir yang menjadi dasar teman-teman kita membangun bisnis terletak pada faktor pertumbuhan yang lebih cepat. Nah, kecepatan penyebaran informasi inilah memang menjadi kunci utama dalam setiap bisnis digital. Dengan memanfaatkan platform digital secara maksimal, maka jumlah orang yang melihat produk teman-teman dipastikan bakal lebih banyak dan lebih beragam. Alhasil, potensi penjualan bisa semakin besar dan keuntungan teman-teman semakin besar juga. Menjadi kaya adalah skill yang bisa dipelajari. Mungkin teman-teman sudah melihat atau membaca biografi dari orang-orang sukses, bagaimana membangun bisnis awalnya, dan kita pun ini bisa mempelajari daripada pembisnis-pembisnis yang sudah sukses terlebih dahulu daripada kita, dan bagaimana polanya ini sangat bisa kita tirukan. Apa yang menjadi kendala orang itu tidak bisa sukses? Karena mindsetnya, ya. Yang paling utama mindset bahwa teman-teman itu bisa sukses, bisa kaya, bisa meraup keuntungan yang sangat besar. Nah, inilah menjadi mindset buat teman-teman bisa lebih berkembang lagi. Inilah faktanya bahwa para UMKM masih banyak belum melek digital. Karena dari 64,19 juta pembisnis UMKM, baru 9,4 juta ini masih tergolong rendah. Karena apa? Untuk membangkitkan perekonomian UMKM di tanah air adalah dengan cara mendorong UMKM dengan cara mendigitalisasikan bisnisnya. Sebab akibat adanya pandemi COVID-19, maka harus meninggalkan transaksi konvensional atau tatap muka. Apakah ini yang menjadi kekhawatiran teman-teman? Butuh penghasilan tapi nggak punya modal. Tidak tahu cara memulai bisnis secara digital karena tidak punya skill. Mau buka usaha tapi bingung harus jualan produk apa. Pengennya punya bisnis tapi nggak punya mentor. Pengen punya pemasukan tapi masih takut nih memulai bisnis. Nggak punya modal untuk mulai bisnis atau usaha teman-teman. Ini adalah beberapa kekhawatiran yang dialami oleh para pengusaha, ya. Karena banyak sekali kendala-kendala faktor lain yang mungkin di luar daripada ini, dan ini kita akan memberikan apa sih solusinya. Nah, di komunitas Go Digital ini adalah sarana penghasilan teman-teman yang tidak akan terbatas karena banyak sekali pendapatan yang akan teman-teman terima.
Kami memfasilitasi. Yang pertama, konsultasi gratis, karena kalau teman-teman menghadapi atau mengalami stuck atau kebingungan, silahkan konsultasikan saja dengan tim kita. Apa yang menjadi kendala teman-teman masih belum bisa membangun atau membuka bisnis. Nah, pembelajaran online kita berikan, ini menjadi salah satu fasilitas yang teman-teman akan dapat. Kita akan mempelajari skill tentang digital marketing. Apa itu WhatsApp, bagaimana memanfaatkannya, caranya bagaimana. Instagram kita akan pelajari juga untuk kebutuhan bisnis kita, Facebook, TikTok, dan yang lainnya. Di sini ada aplikasi keuangan. Nah, ini kita akan fasilitasi juga karena kita memiliki unit bisnis yaitu IKB Mobile. Nah, IKB Mobile ini adalah legalitasnya sebagai koperasi, tapi koperasi kita sudah digital juga, dimanapun teman-teman berada, bisa mencek, bisa juga melihat transaksi apa saja yang sudah masuk, termasuk teman-teman juga bisa melakukan transaksi PPOB, pembayaran listrik, BPJS, dan yang lainnya. Ini kita fasilitasi dan kami pun akan memberikan saldo sebesar Rp100.000. Ada grafik penjualan di dalam aplikasi sehingga teman-teman bisa melihat apa saja sih yang teman-teman jualkan, atau nanti ada grafik penjualan teman-teman sehingga teman-teman bisa meriset produk mana yang lebih laris. Untuk kebutuhan marketing pun kami siapkan dari mulai website, ya. Sekarang website kan harganya 2 juta, apakah teman-teman memilikinya? Nah, kalau misalkan belum, ya kita siapkan untuk websitenya. Yang kedua, foto produk. Nah, kita siapkan juga foto produknya agar lebih terlihat profesional ketika teman-teman menjual produk. Foto produk yang teman-teman bisa menilai atau value-nya lebih tinggi dan bisa konsumen memilih dan beli produk di teman-teman. Sini pun kita dukung dengan video produk karena bisa melihat secara langsung bagaimana produk tersebut, manfaatnya apa, dan sebagainya. Kita sudah siapkan juga. Nah, kita pun menyiapkan copywriting-nya, yaitu kata-kata yang menghipnotis sehingga para konsumen itu bisa langsung beli produk teman-teman. Jadi nggak perlu pusing lagi dan nggak perlu lama-lama lagi. Jadi teman-teman bergabung di komunitas Go Digital itu sudah memangkas waktunya untuk persiapan hal teknis seperti itu. Mas, saya masih bingung produk yang akan dijualkan. Tenang, di komunitas Go Digital atau kita singkat aja ya, komunitas gede sudah mempersiapkan produknya. Dari mulai produk ofisial yang kita keluarkan sendiri dan produk vendor yang sudah bekerja sama dengan pihak kami. Yang ketiga, ada produk UMKM. Nah, mungkin teman-teman sebagai UMKM juga bisa bekerja sama dengan kita dan kita akan dukung masalah pemasaran dan sebagainya. Karena apa? Penjualan bukan hanya di Indonesia, tapi kita bantu pun untuk mengekspor produk-produk UMKM. Selanjutnya ada produk impor. Nah, produk impor ini kita akan mendatangkan produk dari luar negeri sehingga teman-teman ketika berjualan bisa bersaing harga. Gimana sih mendapatkan 10 juta pertama di komunitas Go Digital? Yang pertama, teman-teman cuma modal cerita aja kepada orang lain, apa sih manfaatnya? Atau gini, ketika teman-teman sudah masuk, apa yang teman-teman rasakan? Dan itu ceritakanlah kepada orang lain. Di dalam komunitas Go Digital itu ada pembelajarannya,
ada pembinaannya juga. Apalagi kita bisa bekerja sama bagi teman-teman pelaku usaha UMKM. Nah, di sini kita coba simulasikan ketika teman-teman mereferensikan komunitas Go Digital kepada calon member. Di sini perusahaan akan memberikan fee marketing kepada teman-teman itu sebesar Rp500.000. Nah, bayangkan kalau misalkan ini dikali 20. Ketika teman-teman menceritakan komunitas Go Digital, ternyata ada yang berminat 20 orang. Dan kita akan bantu sehingga sampai closing. Nah, kalau 20 orang saja yang masuk, berarti berapa penghasilannya? Dan ini rutin setiap bulannya. Yaitu teman-teman sudah memiliki penghasilan setiap bulan sebanyak 10 juta rupiah. Nah, di sini pun ada lagi. Kalau misalkan tadi yang bercerita sekarang, saya pengen berjualan, itu pun bisa. Karena kita pun banyak produk-produk yang teman-teman bisa pilih. Ketika teman-teman menjual produk yang ada di komunitas Go Digital, kita ambil contoh adalah kopi jar Rich Bean. Teman-teman bisa menjual 80.000 kepada customer. Sehingga teman-teman mendapatkan fee sales produk itu sebesar Rp20.000. Bayangkan kalau misalkan teman-teman dalam satu hari bisa menjual 10 kopi jar. Dan ini dilakukan selama 1 bulan atau 30 hari. Teman-teman sudah bisa mendapatkan penghasilan sebesar 6 juta rupiah. Ketika teman-teman mentargetkan 10 juta, dan ini bisa dicapai selama 2 bulan. 2 bulan berturut-turut mendapatkan penjualan 10 dalam satu hari dan sebulan bisa menjual 300 toples, teman-teman sudah mendapatkan penghasilan 12 juta dan ini ada kelebihan 2 juta. Jadi target teman-teman bisa tercapai selama 2 bulan untuk mentargetkan 10 juta aja. Selanjutnya, ya teman-teman senang dengan membina atau bisa melihat orang lain sukses, merasa ada feel yang ada rasa senang tersendiri gitu. Nah, itu bisa dilakukan oleh teman-teman. Bagaimana teman-teman bisa membina ketika orang lain berminat di komunitas Go Digital dan teman-teman bisa melakukan pembinaan atau kita sebut di sini mentoring. Teman-teman sebagai mentoring kepada binaan teman-teman yang sudah bergabung melalui referral teman-teman, dan binaan teman-teman ini bisa menjual produk atau bisa mengajak masuk di komunitas Go Digital. Teman-teman akan mendapatkan fee juga. Yang pertama, binaan teman-teman mendapatkan fee marketing. Dan teman-teman sendiri sebagai mentoring itu mendapatkan fee mentoring, yaitu 10% dari keuntungan binaan teman-teman. Nah, pasti teman-teman ketika masuk di komunitas Go Digital ingin mentargetkan dan bisa sukses. Di sini adalah ada 4 langkah penting yang harus teman-teman lakukan. Yang pertama, kuasai terlebih dahulu materi yang ada di komunitas Go Digital, dari pembelajaran training, dari pembelajaran bisnis di komunitas Go Digital itu seperti apa. Di dalamnya kita pun menyediakan foto, video, e-book, bahkan sampai copywriting-nya. Teman-teman bisa pelajari di sana. Dan targetkan teman-teman mau mendapatkan penghasilan berapa sih dalam 1 bulan. Sehingga teman-teman bisa fokus. Misalkan saya mau mentargetkan 10 juta di bulan pertama. Atau memiliki penghasilan setiap bulannya 10 juta. Sehingga teman-teman bergerak secara
masif setiap harinya teman-teman action dari pagi sampai malam, karena ini tidak jauh beda seperti teman-teman bekerja dari jam 8 sampai jam 7. Kesuksesan penjualan teman-teman itu tergantung kepada teman-teman lagi. Tapi dengan action setiap hari ini menjadi teman-teman itu bisa lebih bersemangat. Karena apa? Di komunitas Go Digital banyak produk, banyak penghasilan yang akan teman-teman dapat. Bukan hanya dari menjual produk, tapi bisa mengajak teman-teman yang lain, bisa dari pembinaan, dan ini dilakukanlah setiap hari. Karena kesuksesannya itu tergantung kepada teman-teman lagi. Nah, di sini ada rajin konsultasi, karena kebanyakan orang yang sudah bergabung, tapi nggak pernah konsultasi. Tapi untuk teman-teman yang saat ini bergabung di webinar, konsultasikanlah apa yang menjadi kendala, apa yang masih kebingungan teman-teman, silahkan konsultasikan. Karena tim kami, manajemen kami, selalu terbuka dan membantu teman-teman mencapai kesuksesan di komunitas Go Digital. Oke. Mas, gimana sih untuk memulai dan bisa berpenghasilan di komunitas Go Digital? Mudah sekali, teman-teman hanya berinvestasi leher ke atas, ya, karena di sini banyak sekali benefitnya. Investasinya mudah kok dan murah, yaitu cukup mengeluarkan 888.000 aja. Karena ini sudah diskon 900.000 di bulan ini. Asalnya harganya 1.788.000. Teman-teman hanya mengeluarkan 888.000 aja. Nah, sekarang kita bandingkan. Ketika teman-teman mengeluarkan biaya tersebut untuk investasi, menurut teman-teman ini murah atau mahal sih? Kita bandingkan ya. Untuk kegiatan teman-teman sebagai atau mengeluarkan uang untuk konsumtif atau gaya hidup, atau dikeluarkan untuk sesuatu hal produktif dan bisa menghasilkan keuntungan untuk teman-teman. Nah, apabila teman-teman mengeluarkan untuk gaya hidup konsumtif, kita lihat ini teman-teman yang selalu nongkrong atau beli minuman deh, Starbucks 60.000 sekali beli. Bayangkan kalau misalkan ini teman-teman 4 kali beli dalam 1 bulan. Ini teman-teman sudah keluar uang sebanyak 240.000. Belum makan sehari-hari, atau teman-teman suka makan di restoran deh, atau kita ambil harga yang paling termurah deh, 150.000. Kadang teman-teman atau para milenial gitu kan selalu nongkrong di spot-spot yang bagus untuk difoto gitu kan. Nah, ini kita coba kali 4 deh gitu kan. Dalam 1 bulan teman-teman sudah mengeluarkan biaya 600.000. Nah, belum beli pulsa internet biasanya. Karena apa ya? Internet ini menjadi salah satu kebutuhan pokok kita karena informasi, komunikasi, silaturahmi, kita melakukan aktivitasnya itu kalau tanpa internet ini sulit gitu kan, apalagi di masa pandemi saat ini. Nah, ini biayanya 150.000. Belum teman-teman yang suka drakor dan nonton YouTube ya setiap harinya. Ini biaya sangat terendah loh, 150.000. Nah, totalnya yang dikeluarkan itu 990.000. Bayangkan kalau misalkan tadi dikeluarkan untuk investasi 888.000. Gitu kan. Ini setiap bulan teman-teman keluarkan. Mungkin bisa lebih, gitu kan. Nah, coba kalau misalkan teman-teman ingin membangun atau menginvestasikan dana teman-teman untuk bisnis. Untuk belajarnya aja, untuk ilmu digital marketing, itu teman-teman bisa share aja, itu biayanya minimal 6 juta. Terus belum persediaan barang atau stok.
perlu biaya 1,5 juta. Belum tools seperti website dan yang lainnya. Ini saya ambil dari yang terendahnya dulu. Nah, total yang harus dikeluarkan ketika teman-teman mau membangun bisnis aja biar lebih profesional, ini 9.500.000 belum yang lainnya. Ini masih hitungan kasar. Gitu kan? Nah, untuk investasi potensi penghasilan di komunitas Go Digital dengan mengeluarkan biaya 888.000. Yang pertama, teman-teman bisa berhasil mengajak orang lain sebanyak 20 orang. Penghasilan teman-teman sudah mendapatkan 10 juta. Belum berjualan, teman-teman bisa menghasilkan profit 100.000. Dalam satu hari bisa terjual 10 produk. Dan ini berulang selama 1 bulan. Dan teman-teman bisa mendapatkan 6 juta rupiah. Belum dari membina member binaan teman-teman sebagai mentor. Nah, totalnya teman-teman bisa mendapatkan lebih daripada 16 juta. Dan teman-teman hanya menginvestasikan sebesar 888.000 aja. Sudah ada websitenya, sudah ada produknya, sudah ada ilmu digital marketing. Itu menjadi fasilitas teman-teman. Masih ragu untuk mengeluarkan 888.000, padahal ini untuk keberlangsungan atau investasi bisnis teman-teman. Cuma sekali aja loh untuk memberikan atau investasi pertama ini. Karena sekali daftar itu untuk selamanya. Masih ragu? Ya udah deh, mulai dari yang terkecil dulu. Di sini ada lisensi basic. Ya. Lisensi basic itu sebesar 388.000. Ini sudah didiskon 400.000 dari 788.000. Mas, saya masih mikir nih uangnya dari mana. Padahal ini udah tahu peluang Anda untuk membangun bisnis. Dan ini untuk Anda lagi, buat teman-teman lagi, bukan buat saya. Gitu kan? Kita di komunitas Go Digital ini menjadikan sarana buat teman-teman untuk menghasilkan puluhan juta. Dan ini bisa berulang. Udah deh, buat teman-teman yang ikutan webinar kali ini, teman-teman akan mendapatkan free atau gratis lisensi membership. Teman-teman bisa menghubungi kontak di CS Komunitas Go Digital. Nah, Mas, benar nggak sih ini Komunitas Go Digital? Masih takut untuk bergabung dengan kita? Tenang, kita sudah mempersiapkan legalitasnya dari mulai perusahaannya yaitu PT Karya Gema Digital, dari mulai legalitas aplikasinya, pembuatan aplikasi, dan selanjutnya ada legalitas impor ekspor, penjualan melalui internet, sampai perdagangan. Kita sudah memiliki legalitas. Ya. Nah, kalau berminat teman-teman bisa menghubungi CS Komunitas Gede di 0815-1149-2908. Nah, apalagi buat teman-teman ini adalah peluang yang sangat bagus untuk teman-teman bisa manfaatkan. Oke, saya ucapkan terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa di chat aja ya, atau bisa di kolom komentar. Oke, saya tutup saja dan terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah menghadiri webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.